Salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh umatnya yang senantiasa memperjuangkan agama hak ini sampai ila yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya kenikmatan itu akan Allah ganti dengan sesuatu yang berat. Kenikmatan itu akan Allah ganti dengan adab apabila kita tidak mensyukurinya. Sebagaimana kita ketahui di negeri kita ini banyak sekali bencana. Silih berganti bencana itu terus Allah turunkan. Maka ini harus menjadi pelajaran dan juga pertanyaan pada diri kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa ini? Kok terus-terusan kita diuji dengan musibah-musibah yang besar seperti ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam banyak ayat. Salah satunya Allah berfirman, "Wa daraballahu masalan qaryatan." Dan kami telah menjadikan sebuah permisalan sebuah desa. Aminatan mutmainnatan. Desa yang aman dan tentram. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Ya Allah datangkan rezeki dari berbagai tempat. Apa? Faqafarat bi an'amillah. Faqafarat bi an'amillah. Maka tetapi mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahum Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un. Akibat kekufuran mereka, fa'adzaqahum Allah, maka kami rasakan mereka, kami timpakan azab kepada mereka berupa libasal ju'i, itu pakaian kelaparan wal khawfi, dan rasa takut di mata yasna'un. Itu semua akibat perbuatan yang mereka lakukan. Ini para jemaah sekalian, dari ayat ini kita ambil ibrah, kita tadabbur ya bahwasanya adanya ya musibah yang bertubi-tubi ini, ya kita jangan menyalahkan pemimpin ya, nyalahkan diri kita sendiri. Karena mungkin kebanyakan kita orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salahkanlah diri kita sebagai kaum muslim. Tidak mencari kambing hitam siapa ini yang salah, yang jangan pemimpin saya. Tidak, kita yang salah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Bahwasanya apapun yang menimpa kalian berupa musibah, fabima kasabat aydikum, akibat perbuatan yang kalian lakukan. Tetapi Allah itu sangat memberikan pemaaf yang sangat banyak. Jadi para jemaah sekalian marilah ya kita senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak ini ya. Yang Allah kurangi hanya sedikit, tetapi banyak yang harus kita syukuri dan kita ya nikmati dengan nikmat apa yang Allah berikan. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan dua bulan yang lalu ya, karena bulan lalu saya pada waktu tidak bisa sini ya, sama diuji dengan corona ini. Selama 3 pekan saya isolasi mandiri, alhamdulillah bisa selesai. Jadi masjid tempat saya itu di Teluk Iman jadi klaster, hampir 22 jamaahnya kena ya. Dan keluarganya kena semua, termasuk keluarga saya. Dan ya pada Allah itu saya meninggal ya, karena COVID. Dan itu semua merupakan ujian ya, semua mereka. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Dan di pertemuan yang lalu kita bahas tentang sholat witir ya, sholat witir. Dan pada saat ini kita akan bahas tentang al-qiyamul lail, tentang qiyamul lail. Timbul pertanyaan, apa sih bedanya antara witir dengan qiyamul lail? Sholat witir itu bisa dilakukan setelah sholat isya tentunya, tanpa kita tidur terlebih dahulu, sebagaimana hadis yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dan kita akan nanti untuk tidak meninggalkan witir meskipun hanya satu, dan dilakukan sebelum tidur. Nah, itu witir. Dan witir yang kita bahas ada yang 1 rakaat kemudian salam, ada yang 3 dengan 1 salam, ada juga dengan 3 dengan 2 rakaat kemudian salam, kemudian diri lagi 1 kali kemudian salam, ada yang
satu salam, tetapi ada tahiyat awal di rakaat yang ke-6 dan ada yang 9 rakaat dengan di rakaat ke-8-nya tahiyat awal, kemudian di rakaat 9 tahiyat akhir. Itu zikir yang sudah kita bahas, dan intinya zikir ini kalau dilakukannya dia setelah tidur dan di waktu malam, dia bagian daripada qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu beribadah di waktu malam. Ya, termasuknya ada sholat, tahajud, kemudian berdoa, berzikir, atau kita melaksanakan sholat istighfar misalnya, atau mungkin sholat taubah di dalamnya, atau setelah wudhu kita mau sholat wudhu. Nah, itu bagian daripada qiyamul lail. Nah, sini qiyamul lail adalah bagian daripada ibadah di waktu malam. Wa huwa 'inda jumhuril fuqaha salatut tatawwu' fil lailin ba'da naum fi ayyi lailah min lailin am. Jadi salat atau qiyamul lail, ibadah di waktu malam, itu adalah di sisi para jumhur fuqaha, dia juga bisa disebut sebagai tahajud. Sebagai tahajud yaitu salat tatawwu', salat sunnah, atau oleh tambahan salat tatawwu' fi lailin ba'da naum, yang dilakukan di waktu malam setelah tidur. Setelah tidur, misalnya kita tidur habis sholat isya, tidur kemudian bangunnya jam 10 misalnya Pak, itu sholat qiyamul lail, cuman bukan di waktu yang utama, bukan di waktu yang utama. Fi ayyi lailin min al-lailil akhir. Jadi di waktu malam dan di malam-malam secara umum, tidak ditentukan waktunya, apakah malam Jumat atau malam Ahad atau yang lain. Jadi setiap malam itu kalau kita bangun setelah tidur kemudian ibadah, maka disebut qiyamul lail, ibadah di waktu yang secara umum disebut sholat tahajud. 2 rakaat salam, sampai rakaat yang kita kehendaki lalu ditutup dengan witir. Ini namanya qiyamul lail. Utama daripada qiyamul lail sangat banyak. Pada itu qiyamul lail wa targhib fi. Contohnya adalah pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam fatahajjad bihi, bertahajudlah kaum Muhammad nafilatan lak, menjadi tambahan bagimu. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sebagai suatu kewajiban yang harus Rasulullah lakukan. Ya, Nabi SAW wajib bangun di waktu malam beribadah kepada Allah. Nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Barangkali Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan pada tempat yang terpuji. Jadi ini salah satu keutamaan, terutama bagi Nabi Muhammad SAW yang biasa melakukan qiyamul lail, akan mendapatkan maqaman mahmudan, tempat yang terpuji. Kemudian juga bagi kita, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Ad-Dariyat, banyak sekali keutamaan tentang sholat malam. Salah satu surat Ad-Dariyat, Allah mensifati tentang orang-orang muttaqin. Jadi orang-orang yang bangun di waktu malam disifati dengan sifat muttaqin, orang yang bertakwa. Ini sifat daripada atau karakteristik daripada seorang muttaqin. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin wa uyun, mereka berada di surga uyun dan mata air. Karena surga itu di dalamnya terdapat berapa? 4 ya. Masalul jannatil lati uidal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Jadi ada 4 pancaran mata air. Yang pertama, ma'in ghairi asin, air tawar yang tidak asin rasanya. Ya. Kemudian min laban, dari air susu.
Air susu, kita yakin air susu yang menjadi sungai, anhar. Di dunia ini susah kok kita mahal kan sekitar 10.000 Pak. Gitu. Tahu kan mana itu? Tahu di kambing kok. Ya. Sungai. Kemudian min khamrin ladzat lisyaribin. Min khamrin ya. Lam yataghayyar ta'am. Jadi arak yang tidak memabukkan bagi orang yang meminumnya, kemudian wa min athalin musaffah dan dari mana. Jadi ada 4 pancaran sungai atau mata air di dalam surga. Yang kata Allah innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mereka berada di dalam surga atau kebun dan di bawahnya mengalir mata air. Akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dan mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka mendapatkan sesuatu atau apapun yang mereka ingini, mimma yastahihi al-anfus. Kalau di dalam surat At-Taubah itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Ini surga. Jadi harapan apa saja yang kita harapkan akan ada. Akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin. Sesungguhnya mereka waktu dahulu adalah orang-orang yang berbuat baik. Memang betul ya. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Apa salah satu kebaikan yang mereka lakukan? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, ternyata dahulu mereka itu adalah orang-orang yang sedikit di waktu malam mereka tidur. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi mereka sedikit di waktu malam tidur. Sedikitnya bukan menonton bola. Kalau kita sedikitnya nonton bola ya, atau nonton apalah, sehingga sedikit tidak, atau melakukan kerja tidak, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Ini wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah. Ini waktu yang paling mustajabah adalah di antara waktu sulusul lailil akhir ila fajr. Jadi waktu yang paling utama adalah di antara sepertiga yang akhir sampai menjelang subuh, Pak. Itu waktu kita. Makanya kalau kita nggak bisa bangun jam 4 atau jam 3, kita bangun pada jam 4 minimal setengah jam sebelum subuh. Lumayan. Ya, objek asnar kita sholat 2 rakaat sebelum witir 3, beristighfar sampai menunggu azan subuh. Sholat utamanya sangat besar. Ini salah satu ayat yang menggambarkan bagaimana kriteria atau karakteristik dan sifat dari seorang muttaqin. Kanu minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ini keutamaan bagi orang-orang yang bangun malam, itu mereka tergolong orang-orang muttaqin. Kemudian juga keutamaan daripada salat malam, saya bacakan salah satunya adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu salati afdhalu ba'da al-maktubah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mana salat yang lebih utama setelah salat wajib. Qala as-salatu fi jawfil lail. Kata Nabi itu salat di tengahnya malam. Qala fa ayu siyam afdhalu ba'da Ramadan. Lalu Nabi ditanya, maka manakah puasa yang lebih utama daripada puasa Ramadan? Qala syahrul Muharram. Itu puasa di bulan Muharram. Puasa Muharram. Nah, ini para jamaah. Jadi salah satu keutamaan daripada salat atau bangun malam adalah lebih utama setelahnya salat wajib. Ini hadis ini juga hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Jadi hadisnya sangat sahih diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Itu menjelaskan tentang bagaimana keutamaan daripada salat malam ini adalah lebih utama setelah salat wajib. Kemudian Wan Abi Malik Al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha a'adda Allahu liman at'ama at'am wa afsus salam wa sallu bil laili wan nasuniyan. Kemudian juga
Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar, ada rumah atau istana sebutannya. Ada kamar, yura dhahiruha min butuniha. Terlihat dalamnya dari luar. Kemudian terlihat dari dalam itu keluar. Maksudnya apa? Kaca maksudnya. Transparan. Dari luar kelihatan ruang dalamnya, kemudian dari dalam kelihatan keluar. Ya. A'adzallah, dan Allah menjanjikan kepada liman atau anak ta'am, yaitu orang yang memberikan makan, orang yang senantiasa bersedekah makanan. Ini enggak sembarangan ya, sedekah makanan, dan kita nggak remeh. Terkadang kita itu sebagai kaum muslim nggak remeh. Maunya sedekah yang besar, keluar wakaf masjid, wah senang atau wakaf apa. Tapi ada orang yang susahkan gitu ya, mungkin ibu sabil atau orang-orang yang kelihatan lusuh, berat pengen makan mungkin, atau gelandangan, atau orang yang mencari barang-barang bekas itu, ya Allah, ya, pemulung. Karena kita nggak peduli dengan mereka. Padahal mungkin situ loh, dengan kita ngasih makan itulah, dengan kita ngasih makan mereka, kita ke surga gara-gara itu, Pak. Belum tentu nih kita wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf mobil, untuk itu ke surga, Pak. Karena yang besar itu lebih besar riaknya. Itu loh. Tapi yang kecil tadi Pak, ya mungkin barangkali itulah yang akan membawa kita ke surga. Karena kita nggak tahu kita ini ke surga ibadah yang mana, kita nggak tahu. Apa sholat kita nggak tahu juga. Ternyata sholat kita banyak riaknya, banyak sumahnya, banyak ujubnya kepada orang misalnya. Menganggap diri kita lebih utama sholatnya dibanding yang lainnya. Mungkin itu nggak jadi pahala, habis pahala kita. Atau sedekah kita Pak, yang besar-besar. Nah kita lihat, kita suka, pengennya didengar oleh orang. Tapi ternyata gini Pak, kasih makan yang kita nggak sangka, kita ikhlas, itu ya memang. Kita tahu ada hadis tentang seorang sahabat yang memberikan makanan berupa kurma itu biji Pak, pada anak-anak sedang nangis. Atau misalnya seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing, ternyata dia diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya sebagai seorang pelacur, dan dia masuk surga karena ngasih minum dari anjing yang sedang kehausan. Nah ini Pak, ini menandakan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita meremehkan kebaikan yang kecil, gitu ya. Jangan ngejar yang besarnya Pak. Peduli sama orang-orang kayak tadi saya bilang. Ada orang-orang mungkin yang di pinggir jalan kita ngamen juga atau minta-minta. Kita nggak usah mikir ini orang pasti memperkaya diri, belum tentu Pak. Mungkin karena dia butuh gitu. Ya kasih, kita punya dikasih ya sedikit berupaya. Mungkin itu yang akan membawa kita ke dalam surga. Karena kata Nabi, ya itu semua diberikan kepada orang at-anfan, orang yang senantiasa memberikan sedekah makanan, wa afsus salam, dan menyiarkan salam. Jadi kita kaum muslimin gimana Pak ya? Kadang-kadang kurang untuk menyiarkan salam. Kadang-kadang kita sudah salam nggak dijawab. Oh iya, assalamualaikum Pak. Oh iya. Menjawab salam punya apa? Wajib ya. Wa idza hayitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Ketika kamu diberikan penghormatan, maka kembalikan penghormatan tersebut dengan semisalnya atau lebih di atasnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau semisal itu. Ini dijanjikan surga, afsus salam. Jadi orang yang pertama menyiarkan salam. Karena yang pertama itu agak berat karena kita. Ya. Padahal ini semua adalah salah satu jalan ke surga. Bahkan kata Nabi, salamlah kamu liman arafta, kepada orang yang kamu kenal, walam atau yang tidak kamu kenal. Gitu ya. Jadi menyebarkan salam ini kepada orang yang kenal atau yang tidak kita kenal. Wasallu bil laili wan nasiyah. Amal yang ketiga adalah dan bagi orang-orang yang dia sholat di waktu malam wan nasu niyam. Ya. Sementara sebagian yang lainnya sedang terlelap tidur. Nah ini yang berat ya. Kita kalau habis Ramadan itu misalnya
masih kuat tuh Pak, sebulan, 2 bulan, begitu menjelang 4 bulan setelah Ramadan udah luntur semangatnya. Nah, di bulan Syaban ini baru mulai kembali sedikit. Ini Rajab Pak, Rajab, so Syaban. Baru mulai kembali semangatnya untuk bangun malam. Kalau bisa kita terus Pak, konsisten untuk melaksanakan qiyamul lail ini. Kemudian hadis juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam ya, hampir sama lafaz hadisnya. Ayuhan nas assalam wa atimu ta'am wa sirul arham. Wa suru billahi wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata Rasulullah SAW dari hadis riwayat Abdullah bin Salam ya, seorang sahabat saleh pendeta menjadi muslim ya. Beliau meriwayatkan radhiyallahu an, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa atimu ta'am, berilah makan, wasilul arham, tambahannya, dan sambunglah tali silaturahim. Ini ya. Sambunglah tali silaturahim, karena menyambung kerabatan ini adalah di saat pada saat kekerabatan itu sudah terputus. Ini yang menjadi kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyambung ya, apa-apa yang harus sambung. Jadi menyambung kerabatan ini adalah menyambung tali silaturahim yang satu rahim dengan kita. Seperti ada ayah ibu kakek nenek, kemudian ada adik kakak, kemudian ada paman bibi, sepupu, itu masuk dalam arham. Masuk dalam arham. Adapun kepada kaum muslimin, ini ada ukhuwah al-islamiyah. Ukhuwah al-islamiyah. Yang wajib kita sambung adalah karib kerabat kita dan bersedekah yang utama kepada mereka yang paling utama. Kadang kita juga lupa ya, bersedekah lebih senang kepada yang jauh-jauh. Saudara di mana Lombok ada bencana ini, ternyata kerabat kita susah. Di musim panen yang ini mungkin di PHK. Mungkin dia punya pekerjaan, punya bayi, anaknya belum disusu. Itu yang harus kita pikirkan. Kita nggak perlu terlalu jauh mikir kaum muslimin gimana ya. Pikirin aja sebenarnya kita gimana keadaannya. Adik kita, mungkin paman kita yang sedang kesulitan, itu yang harus kita pikirin. Dan ini menjadi salah satu amal yang akan memasukkan ke dalam surga. Yang kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Maka masuk ke dalam surga dengan keadaan selamat. Nah itu salah satu teman-teman sekalian. Jadi orang-orang yang melakukan qiyamul lail dijanjikan ke surga, kemudian dalam surga itu juga akan diberikan ghuraf, sebuah istana yang sangat transparan ya. Dari luar kelihatan dalamnya, dari dalam kelihatan luarnya. Kemudian masih berkaitan dengan keutamaan qiyamul lail dari hadis Amr bin Abasa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu rabb min al-'abdi fi jawfil lail al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yudhkaru Allah fi tilka as-sa'ah faqul. Dari Amr bin Abasa bahwasanya Rasulullah berkata aqrabu ma yakunu rabbi min al-'abdi fi jawfil lail. Jadi keadaan terdekat Rabb Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya adalah fi jawfil lail, di tengah malam yang akhir, sepertiga malam yang akhir. Apabila kamu mampu untuk berzikir di waktu itu, fitil kasaati, kata Nabi, faqul, maka lakukan. Ya. Jadi keadaan yang terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Tentunya dengan melakukan ibadah-ibadah dan berzikir yang masyru' gitu ya. Kadang saya juga melihat ada yang mungkin sebagian saudara kita ya, karena saya punya tetangga yang seperti itu Pak. Jadi orang tuanya laporan anaknya itu kalau bangun dari jam 1 Pak, sampai jam 3:30 beribadah sholat malam. Akhirnya subuhnya selalu nggak sholat. Jadi ngambil yang sunnah tapi wajibnya tidak dilakukan. Bapaknya datang itu dengan keadaannya sedih, bawa buku Pak, bukunya buku amalan-amalan. Terus dia kan bukunya dari mana? Itu punya anak saya. Katanya dia udah kesana dari kuburan mana? Dia dapat syarat dari kuburan Pak. Ada syaratnya, ada ijazah gitu. Nah ini saya bilang, ya ini mendingan disingkirkan aja Pak, pada jadi amalan yang tak jelas.
Akhirnya anaknya bukunya disingkirin, anaknya marah datang ke saya, Pak. Marah-marah. Saya kasih buku tentang amalan-amalan sunnah. Jadi ternyata ada orang yang dia melakukan bangun malam, dia sangat memprioritaskan, tapi sesuatu yang ya, tidak tepat dalam melakukannya. Diharapkan dia apa? Dia mendapatkan derajat-derajat wali, ya. Mendapatkan derajat wali. Nah ini Allah gitu, karena wali Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ya. Adapun wali Allah memiliki karomah, misalnya dijelaskan Syekhul Jailani punya karomah, itu karomah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harusnya wajib meyakini adanya karomah. Yakin Pak, harus ada karomah. Meyakini seseorang itu memiliki karomah, iya, karena Allah berikan. Tetapi karomah tidak bisa dicari. Apalagi kenabian, apalagi mukjizat, tidak akan bisa. Termasuk karomah. Dan kata para ulama, karomah yang terbesar bagi seorang mukmin adalah istiqomah di dalam agama ini. Itu karomah, Pak. Karomah itu kemuliaan. Dan terkadang karomah itu memberikan dampak kepada kemuliaan. Misalnya orang itu berdoa, doanya dijaga oleh Allah. Dengan dia meruqyah seorang, orang itu bisa sehat. Itu karomah. Tetapi karomah tidak bisa diusahakan. Dia dicari dengan cara puasa 7 hari 7 malam, ya, nggak makan, kemudian puasa putih misalnya Pak, makannya cuma nasi sama garam. Harapannya bisa jadi wali, bisa terbang. Ini ternyata bisa, itu sihir Pak, sihir. Kita jangan tertipu Pak. Kadang banyak di TV itu bentuknya asatidzah, para ustaz, omongannya pinter, bisa baca. Dapat kok, Anda gini ya, Anda gitu. Ini dukun Pak, sihir. Gitu ya, karomah itu nggak gitu. Karomah itu ada, kewalian itu ada. Karena kita harusnya wajah yakin adanya karomah. Tetapi karomah adalah pemberian Allah kepada hamba yang bertakwa. Gitu ya. Dan tidak bisa diupayakan. Kalau karomah itu diupayakan, maka itu bagian daripada asih. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita tertipu. Dan kata Nabi, jika kamu bisa bangun di waktu waktu, aku berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat, dengan baca Quran, atau dengan beristighfar, itu bagian daripada qiyamul lail, gitu ya. Kemudian, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla, wa aqada imra'atahu fa shallat, fa in abat nadha fi wajhiha al-ma', wa rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa shallat, wa aqadat zawjiha fa shalla, fa in aba nadha fi zawjiha fi wajhihi al-ma'. Rahimahullah, Allah Rasulullah SAW mendoakan semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Yaitu seseorang yang dia bangun di waktu malam, kemudian dia melakukan sholat dan membangunkan istri dan anak-anak atau keluarganya. Apabila mereka menolak, maka menciprati air ke wajahnya. Jadi mendapatkan doa dari Rasulullah. Rahimahullah, kata Rasulullah. Semoga Allah merahmatinya. Doa nanti kepada orang-orang yang bangun di waktu malam, kemudian dia sholat, kemudian dia membangunkan anak dan istrinya. Itu banyak sholat doa, dia bangunin. Kalau mereka nolak, dicipratin air mukanya. Begitu juga Rasulullah mendoakan kepada perempuan yang bangun di waktu malam, kemudian dia sholat, kemudian dia membangunkan suaminya dan anak-anaknya. Apabila mereka menolak, maka dia menciprati suaminya dengan air. Nah, utamanya pertama, kedua, yang berikutnya apa? Mendapatkan doa rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'us salihin qablakum, wa qurbatu ila Allah, wa manhatu 'anil itsm, wa takfir as-sayyi'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya alaikum bi qiyamil lail." Alaikum itu apa? Wajib atau ya wajib bagi kalian bangun malam, tapi wajib kata fardu.
Alaikum biqiyamil lail. Ini intibah. Wajib bagi kalian bangun di waktu malam. Fa innahu da'u shalihin qabla. Karena bangun malam itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kalian. Maksudnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel. Nabi-nabi sebelum kita. Itu juga biasa mereka orang salehnya melakukan bangun di waktu malam. Orang-orang saleh sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi memang sudah menjadi bagian daripada atau karakteristik orang-orang yang saleh adalah dia bangun di waktu malam. Karena itu kebiasaan daripada orang-orang saleh. Kemudian qurbatul Allah. Dan bangun di waktu malam ini adalah ya tempat paling dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai penghapus dosa dan pengelebur keburukan-keburukan. Jadi bangun waktu malam itu utamanya sangat banyak. Bahkan di dalam masalah itu bangun malam itu bisa menjadikan kita dalam keadaan sehat di waktu pagi harinya, bersemangat dalam menjalani aktivitas. Itu dalam hasilnya saya lupa apa. Jadi pada jam sekarang Allah Subhanahu wa taala ini ya keutamaan yang Rasulullah SAW mengatakan tentang qiyamul lail sangat banyak. Satu lagi tentang masalah qiyamul lail utamanya dari hadis Ibnu Umar annahu ra'a ru'yan faqasara 'ala Hafsah. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bermimpi faqasara 'ala Hafsah. Kemudian dia menceritakan mimpinya kepada Hafsah. Hafsah ini kakak daripada Abdullah bin Umar yang menjadi istri Rasulullah SAW. Faqasatha Hafsatu 'ala Rasulullah SAW. Kemudian Hafsah menceritakan kembali mimpinya Abdullah bin Umar ini kepada Rasulullah SAW. Faqal, maka Nabi bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sesungguhnya Abdullah itu laki-laki yang paling baik gitu. Atau dalam tafsir riwayat lain, ya bahwasanya Abdullah ini rajul yang saleh. Lau kana yusalli minal lail. Seandainya Abdullah itu bangun di waktu malam gitu. Jadi kata Nabi bahwasanya Abdullah bin Umar ini adalah laki-laki yang paling baik, laki-laki yang paling ya saleh. Seandainya dia bangun di waktu malam. Maka akhirnya setelah diceritakan kembali kepada Abdullah bin Umar dari Hafsah, akhirnya Abdullah bin Umar ini tidak bangun di waktu malam, senantiasa menjadi ahli qiyamul lail. Makanya para sekalian ya betapa besarnya fadilah atau keutamaan daripada qiyamul lail yang bisa kita lakukan pada sekalian untuk bangun malam. Satu rakaat witir kok misalnya berzikir, membaca Al-Quran, misalnya kita bisa, apalagi kita punya hafalan di waktu malam itulah yang paling tepat untuk kita memurojaah hafalan kita atau menambah hafalan. Menambah hafalan itu nggak perlu banyak Pak, apalagi yang udah punya usia di atas 50 ya kan, kepala 5 yang saya mau ngapalin Pak, nggak punya, apalagi ada 2 ayat dalam satu malam. Berapa kali dibacanya? 50 kali Pak. 50 kali terus dibaca sambil dibaca terjemahnya ditutup. Kalau nggak hafal baca lagi 50 kali Pak. Dia terjemah. Gampang Pak hafalin. Malam ini 2, besok 2 lagi. Nah 1 minggu di malam hari Pak di murojaah. Ya, hasil kita jiada selama 6 malam kita kumpulin, kemudian kita murojaah di malam hari itu, di malam ke-7, dan kita dapat sekitar 10 sampai 14 ayat dalam satu pekan. Bagaimana 1 bulan? Terus insya Allah dapat kalau kita punya semangat untuk menghafal. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada kata bisa kita lakukan 2 ayat atau 2 baris, insya Allah akan dapat kita lakukan. Dan kita lakukan di waktu sini tengah malam ya, akhir itu akan lebih mudah karena di surat Al-Muzammil jelaskan itu bahwasanya bacaan di waktu malam itu lebih bermakna dan lebih menguatkan. Makanya Nabi sudah bangun di waktu malam. Waktu qiyamul lail. Kemudian yang kedua bahasa tentang kapankah waktu qiyamul lail. Salatul lail tajudu fi awalil laili wa wasatihi wa
akhir. Salat malam itu boleh dilakukan pertama di awal malam, kemudian di tengah malam dan di akhir malam. Cuma tadi syaratnya yang disebut qiyamul lail adalah ba'da an-naum. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya tahajud atau qiyamul lail ini dilakukan adalah setelah tidur. Bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di akhir malam. Kullu dzalika fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya pada ketiga waktu tersebut Rasulullah SAW juga senantiasa melakukannya. Jadi Nabi pernah melakukan ibadah di tengah malam, di awal malam, bahkan juga di akhir malam. Afdhalul awaqti. Adapun yang paling utama, waktu yang paling utama, yustahabu qiyamul lail fi thulutsai lailil akhir min al-lail. Yang paling disenangi atau paling disukai qiyamul lail adalah di sepertiga malam yang terakhir, ya. Karena sepertiga malam akhir itu adalah keadaan paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Fa'an Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Allahu ila sama'i dunya kullu lailatin hina yalqa as-sulusul lail." Ini hadis-hadis berkaitan dengan al-fi'li was sifat. Jadi dengan sifat dan fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilullahu ila sama'id dunya." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kulla lailatin, setiap malam. Hina yalqa sulusul lail, ketika atau di sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, Allah berfirman, ana malik, saya raja diraja, saya raja diraja. Man alladhi yad'una fa astajibu lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man alladhi yas'aluni fa a'tiyah, barang siapa yang minta kepadaku akan aku beri. Man alladhi yastaghfiruni fa aghfir lahu, barang siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan Bukhari dan At-Tirmidzi. Jadi hadis ini berkaitan dengan fi'il. Jangan sampai kita terjatuh dalam memahami hadis ini, karena banyak sekali yang terjadi sekte dalam memahami tentang sifat dan fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat ketika Rasulullah menjelaskan hadis ini tidak pernah menolak. Yanzilullah, Allah turun. Nah, kalau kita menjadi kaum-kaum yang takwil ya, menamai gimana turun ya. Nah, terus karena Allah gede, kok langit dunia. Terus kan di sini malam selalu siang. Jangan dipikirin, Pak. Jangan dipikirin, Pak. Yang ada apa? Kita berilmu. Ini cara memahami hadis-hadis seperti ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan fi'il Allah Subhanahu wa taala, itu ulama-ulama sudah memahaminya dengan benar. Contohnya saya, Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Ini seorang anak tabi'in. Jadi generasi salaf masih. Dan satu sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala, beliau adalah atba'ut tabi'in akhir. Ketika ditanyakan tentang masalah seperti ini, tentang beliau berada di majlisnya, kemudian tanya, "Kaifal istiwa?" Wahai Imam, bagaimana itu istiwa? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala huwa alladzi summa stawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sama istiwa itu juga dengan nuzul, bagian fi'il Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Imam Malik bin Anas? Pada saat itu diriwayatkan bahwa Imam Malik bin Anas keringetan, Pak. Fatraqal Malik, Imam Malik berkeringat. Kemudian dia bergetar-getar suaranya dan berkata apa? Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu ghairu majhul, maklum. Kita tahu apa istiwa. Sama kita tahu apa itu turun. Turun itu apa? Dari atas ke bawah. Kita tahu. Ini pertama metode Muhammad. Bahwasanya Allah turun, kita paham itu turun. Wal kaifu ghairu ma'qul. Kata Imam Malik. Adapun bagaimanakannya, bentuknya, ya, kaifiyahnya turun atau istiwa itu adalah ghairu ma'qul, tidak dapat
dicapai dengan akal manusia. Kenapa? Ya, Allah yudrikul absar, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa ditembus oleh pandangan dan Allah bisa melihat seluruh pandangan. Dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jangan kita samakan turunnya kita makhluk dengan turunnya Allah. Kita turun dari mana? Dari atas ke bawah, menggunakan alat, pakai tangga, pakai tali, ya Pak. Turun. Jangan kita membayangkan Allah seperti itu, Pak. Wal kaifu bihi ghairu ma'qul. Tidak bisa dicapai dengan akal pikir, kata Imam Malik. Gitu, Pak. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengan hal ini adalah wajib, kata Imam Malik. Istiwa nuzul. Karena yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahih. Turunnya Allah ke langit dunia di waktu ketiga malam akhir adalah dari firman dari sabda Rasulullah SAW, dan sabda Nabi adalah firman. Ya. La yantiqu, ya, apa? Saya lupa surat An-Najm. Ya, itu ya, istilah An-Najm ayat 2 dan 3. Apa yang Rasulullah katakan adalah bukan dari hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Begitu, Pak. Kemudian kata Imam Malik bin Anas, wasu'alu bihi bid'atun, dan mempertanyakan bagaimana bentuknya atau kefiahnya adalah ini sebuah perkara yang baru yang tidak pernah ditanyakan dari para sahabat dan para tabi'in, tidak pernah ditanyakan. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling paham dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab, karena wahyu turun di Arab dengan bahasa yang paling fasih, yaitu di Bani Quraisy, dan para sahabat juga sebagai Quraisy, tapi tidak pernah mempertanyakan bagaimanakah fi'liyah Allah, istiwanya Allah, turunnya Allah, datangnya Allah. Di surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dengan para malaikat bersaf-saf. Datang. Bagaimana datangnya Allah? Bagaimana? Kita beriman dengan apa yang Allah katakan tadi. Jadi para jamaah kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya untuk memahami hadis-hadis seperti ini dan ayat-ayat yang semisal seperti ini, kita jangan sampai mentakwilnya, kemudian mentahrifnya, mengganti dengan makna yang lain, atau mentakdir, menolak. Kita beriman dengan apa yang Allah Rasulullah katakan tentang sifat dan juga fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini berkaitan dengan yang lain, bahwasanya ternyata Allah itu turun di sepertiga malam akhir ke langit dunia dan mengatakan, ana malik. Siapa yang doa akan saya kabulkan, siapa yang minta akan saya beri, siapa yang minta ampun akan saya ampuni. Nah, ini kita beriman dengan apa yang Rasulullah katakan. Wajib bagi kita untuk mengimani dan menjadikan ini sebagai pelajaran untuk kita amalkan. Begitu, Pak, ya. Jadi tidak perlu kita, ini bagaimana kalau Rasulullah kosong arsnya. Nggak tahu. Tapi kita beriman dan kita tahu tentu, dan kaidahnya adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Turunnya Allah adalah turun dengan kemuliaan dan keagungannya. Tidak seperti turunnya makhluk yang membutuhkan sesuatu, membutuhkan alat turun, ada tangga, ada tali, dan turun itu maklum. Kita tahu dari atas ke bawah. Makanya Allah itu berada di atas. Kita yakin. Kenapa? Karena Allah turun ke dalam. Kemudian juga amal-amal itu naik ke atas. Ada kerja apa? Peristiwa Mi'raj, naiknya Nabi dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, ini para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya keutamaan waktu Qiyamul Lail yang paling utama di sepertiga malam akhir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dia turun di langit yang pertama, langit dunia ini. Kemudian masih ada waktu ya. Kita bahas adab daripada Qiyamul Lail. Di sini penulis mengatakan ada beberapa adabnya. Yang pertama adalah al-istidad bima yu'inu 'ala qiyam, yaitu bersegera atau bersiap-siap untuk bangun malam. Ya, contohnya di sini menggambarkan bahwasanya tidurnya jangan terlalu malam. Kemudian juga tidak melakukan aktivitas yang bisa membuat kita capek sehingga tidak bangun di waktu malam. Kemudian yang kedua adalah ayyamin inda naumil qiyam. Berniat sebelum tidur untuk bangun di waktu malam. Jadi sudah punya niat, Pak, nanti saya mau bangun di jam sekian. Sudah ada niat.
Karena kata Nabi SAW dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala, "Man ata ila firasi wa huwa yanwa an qiyam fa yusalli min al-lail fa dhalibathu 'ainahu hatta yusbihu kutibahu man." Barang siapa yang dia mendatangi tempat tidurnya, maksudnya akan tidur, wa huwa yanwi ayyatuma fa yusalli min al-lail, dan dia berniat akan melakukan salat di waktu malam, fa dhalibathu 'ainahu, tetapi mengalahkan kepadanya kedua matanya, sehingga dia bangun di waktu subuh, kutiba lahu ma nawa, maka ditulis baginya pahala yang telah dia niatkan. Jadi kita berniat akan bangun di waktu malam pada saat kita akan tidur. Kemudian adab yang ketiga adalah ayalama ala wudu, kemudian berwudu sebelum tidur. Ini juga salah satu adabnya. Yang keempat, ayalama ala shiqqil ayman, tidur yaitu dengan sisinya sebelah yang kanan, miring ke kanan. Ya, ini salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, wa in khafat al-istiqai lil qiyami aw qabla ayyanam. Apabila khawatir tidak bangun di waktu malam, maka witir sebelum tidur. Dan dia mengulang atau melakukan sholatnya di waktu malam, kemudian tidak mengulang witirnya. Jadi yang kelima. Kemudian yang keenam adalah ayazkurullah ta'ala inda naumihi, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidurnya. Sunnahnya adalah pertama membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian membaca surat Ayat Kursi. Kemudian ditiupkan fangfu, ditiupkan, dikeluarkan ke seluruh badan. Kemudian sunnahnya lagi adalah menggebah dengan ujung kainnya di tempat tidurnya sebanyak 3 kali. Ya, karena kata Nabi SAW, kita nggak tahu itu ada apa. Mungkin ada binatang atau mungkin ada makhluk, ada jin di situ. Dengan kita menggebah itu dengan membaca ta'awud, itu akan mengusir dia di situ. Kadang-kadang kalau kita lakukan biasanya, apalagi terbaru, bisa kita kena rep-repan, itu tuh kecekek, Pak. Kayak dicekek sama orang. Ya karena mungkin itu ada jin yang lagi tiduran, kita tibanin sini dimarah. Pasti itu kita cekek sama dia. Saja, Pak. Kayak disuruh mengubah dengan ujung kain. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala itu masih banyak banget nih tentang yang lain tadi, itu intinya ada perlu ditambah ya. Jadi ada yang itu adalah tadi kita berniat sebelum malam, kemudian kita mempersiapkan diri untuk bangun waktu malam, kemudian berzikir sebelum tidur, berwudu. Nah, itu bagian-bagian daripada adab untuk qiyamul lail. Jadi sudah ada persiapan dan niat yang kuat untuk melakukan qiyamul lail. Ini para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, materi kita di pagi hari ini tentang qiyamul lail. Jadi banyak sekali keutamaannya. Kalau bisa kita singkat, bahwasanya keutamaan daripada qiyamul lail ini adalah dia kebiasaan daripada orang-orang saleh dan juga salah satu karakteristik atau sifat daripada al-muttaqin. Kemudian bagi orang yang senang qiyamul lail akan mendapatkan ghuraf, istana di surga, istana yang terbuat dari kaca, dari dalam kelihatan keluar, dari luar kelihatan ke dalamnya. Kemudian juga bangun malam ini adalah keadaan terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya Allah berjanji, ana malik, saya raja, barang siapa yang minta akan saya beri, barang siapa yang minta ampun akan saya ampuni, barang siapa yang berdoa akan saya kabulkan. Ini utama daripada qiyamul lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa melaksanakan qiyamul lail. Jadi bukan sekedar materi dan wacana, tapi bisa kita lakukan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Silakan, Pak. Saya ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa dia mulai tahajud itu bisa dilakukan seperti ini. Bahkan setelah isya itu bisa dilakukan. Sementara tadi hadis-hadis yang diutarakan oleh Ustaz tadi, kebanyakan hadis itu dilakukan setelah tidur, bahkan dianjurkan menjelang sahur. Dan ada pandangan ini, apakah memang ada dalilnya?
atau hadisnya dan terkait dengan itu. Saya dapat juga itu pandangan dari Ustaz Almarhum Syekh Ali Jabir. Itu salah satunya, dan itu sangat mempengaruhi para orang-orang yang melakukan hadis. Gimana dengan itu? Apa memang ada hadis yang seperti itu? Terima kasih. Jadi para jamaah Muhammad Subhanahu wa taala, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi untuk masalah qiyamul lail ini hanya perbedaan istilah aja Pak. Jadi kalau untuk masalah ibadahnya apakah sholat malam itu boleh dilakukan sebelum tidur, boleh, gitu ya. Seperti yang kita bahas tentang witir kemarin. Misalnya kita setelah sholat isya, kemudian kita lakukan sholat sunnah, kita niatkan untuk misalnya sholat malam. Jadi sholat malam itu ya ibadah setelah isya itu. Cuma untuk tahajud dan yang disebut qiyamul lail secara istilahnya, menurut jumhur ulama fuqaha di sini adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah itu disebut tahajudnya. Tapi ibadahnya boleh nggak setelah isya kemudian belum tidur? Ya boleh, makanya disebut waktunya itu 3, fi awalil lail, wa wasatihi wa akhirih. Di awal, di tengah dan di akhir. Nah, ada pun yang paling utama karena berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah setelah tidur, gitu yang utama. Maka kalau utama kita ambil adalah yang utama ya sepertiga malam ya. Tapi kalau kita khawatir tadi, apabila kita khawatir nggak bangun, ya kita lakukan di awal malam. Yang terbaik adalah yang melakukannya. Yang kurang baik ya, yang cuma belajar kayak kita ini Pak, ngaji doang. Amalnya kagak. Jujur aja gitu ya, kita harus cuma ngaji doang Pak. Amalnya kagak Pak, ini harus diperbaiki. Ngaji tahun-tahun ya, tiap malam minggu, ngaji mulu. Amalnya mana? Ya, jadi ilmu doang Pak, ilmu juga nggak ada. Ini harus diperbaiki Pak, ini apa kan? Gitu ya. Barangkali itu Pak. Tapi Pak masih ada mungkin Pak. Baik, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa